Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kingdom, yaitu kingdom Plantae, atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Berliani Tamara Kerihi, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Sebelum masuk ke dalam video pembelajaran ini lebih jauh lagi, alangkah baiknya jika kita mengetahui indikator apa saja yang harus dicapai. Setelah mengetahui indikator apa saja yang harus dicapai dalam video pembelajaran kali ini, selanjutnya kita masuk ke dalam apa saja yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat peranan tumbuhan dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian plantae atau tumbuhan. Plantae atau tumbuhan yang lebih dikenal dengan tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik yang mempunyai dinding sel serta klorofil sehingga dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Yang berikut adalah ciri-ciri dari plantae. Plantae memiliki dinding sel, memiliki klorofil, bersifat multiseluler, dan juga dapat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya klasifikasi plantae. Plantae dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji, dan tumbuhan paku. Yang pertama kita akan melihat bersama-sama apa itu tumbuhan lumut atau yang juga disebut dengan bryophyta. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang biasanya hidup di darat, yaitu di tempat yang lembab. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yaitu tidak berpembuluh dan tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Mari kita lihat bersama-sama siklus hidup dari lumut. Tumbuhan lumut dewasa mempunyai alat kelamin jantan yang berasal dari antheridium dan mampu menghasilkan spermatozoid. Kemudian tumbuhan lumut juga memiliki alat kelamin betina yang berasal dari archegonium sehingga mampu membentuk ovum atau sel telur. Kemudian spermatozoid dan ovum dapat membentuk zigot. Zigot akan tumbuh membentuk badan penghasil spora yang biasa juga disebut dengan sporongium. Spora-spora yang terbentuk dilindungi oleh suatu tempat yang dinamakan kotak spora yang dikenal juga dengan sporangium. Dinding-dinding sporangium akan mengering dan akhirnya pecah ketika spora yang berada di dalamnya telah masak. Kemudian spora-spora yang telah masak tersebut akan terhamburkan ke lingkungan. Jika spora-spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, mengandung nutrisi dan terpapar cahaya, maka spora tersebut akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Yang berikut mari kita lihat klasifikasi dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Selanjutnya kita masuk ke dalam tumbuhan paku atau Pteridophyta. Perlu diketahui, tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Kemudian spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada daunnya. Mari kita lihat bersama-sama siklus hidup dari tumbuhan paku. Spora yang berasal dari sporangium pada daun mengalami pematangan dengan mitosis, kemudian menjadi protalium atau protalus. Protalium tersebut kemudian berkembang sehingga berkembang menjadi alat reproduksi, meliputi antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur dan spermatozoid bertemu sehingga terbentuklah zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya dari hidup tumbuhan paku kembali lagi ke fase sporofit dan begitu seterusnya.
Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4, diklasifikasikan menjadi 4, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Selain ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, ada juga tumbuhan berbiji atau yang lebih dikenal juga dengan spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki organ khas yang berupa biji. Tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai organ biji yang dihasilkan dari bunga, bentuk tubuh umumnya berupa semak, perdu, dan pohon, daunnya bervariasi baik bentuk dan komposisinya, berakar tunggang atau berakar serabut, alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga dan ada juga yang berupa strobilus. Spermatofita diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama, mari kita bahas tentang Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan dengan jenis biji yang tertutup. Angiospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bakal biji terlindungi oleh daun buah, sehingga disebut biji tertutup. Yang kedua, tumbuhan Angiospermae umumnya berupa pohon besar, perdu, tumbuhan rambat ataupun panjat, dan tumbuhan tidak berkayu. Angiospermae diklasifikasikan lagi ke dalam 2, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping 2, memiliki akar tunggang, memiliki berkas pengangkut yang tersusun rapi, memiliki batang yang berkambium, memiliki daun yang menjari, memiliki pertulangan daun yang menjari, dan memiliki mahkota bunga kelipatan 2, 4, dan 5. Sedangkan monokotil memiliki biji berkeping 1, memiliki akar serabut, memiliki berkas pengangkut yang tersebar, memiliki batang yang tidak berkambium, memiliki daun yang melengkung, dan memiliki mahkota bunga yang berkelipatan 3. Selanjutnya Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Gymnospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai organ biji yang dihasilkan dari bunga, bentuk tubuh umumnya berupa semak, perdu, dan pohon, berakar tunggang atau berakar serabut, alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga, ada juga yang berbentuk strobilus. Dan yang terakhir, mari kita lihat bersama-sama peranan tumbuhan dalam kehidupan. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, baik untuk makhluk hidup lain ataupun dalam ekosistem, yaitu yang pertama sebagai penghasil oksigen, yang kedua sebagai habitat, yaitu baik bagi hewan, yang ketiga sebagai penghasil makanan bagi hewan maupun manusia, dan yang keempat membantu dalam kesuburan tanah. Sekian video pembelajaran yang sudah saya bahas. Mohon maaf jika ada salah pada penjelasan selama video berlangsung, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.